1341 acara ulang tahun 32. Mendengar Su Boxian berkata demikian, orang-orang sekitar pun juga heran, memang ada yang sedang mencari Su Zipei. Su Zongsu juga mengatakan, aneh, tadi aku masih melihatnya ngobrol dengan temannya. Su Zongsu berpikir sejenak, lalu dia pun memanggil Su Zijin yang sedang menari. Zijin, apa kamu melihat kakakmu? Su Zijin kebingungan, kakak. Dia kenapa? Apa dia tidak ada di sini? Su Zongsu menggelengkan kepalanya, tidak ada, apa dia ada di lobi? Lobi, tidak ada. Su Zijin menggelengkan kepalanya, dengan aneh dia menundukkan kepalanya, menelpon Su Zipei, tapi yang terdengar dari ponselnya adalah suara, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Su Zijin menggelengkan kepalanya, ponsel kakak tidak aktif. Lalu Su Zijin meraih lengan seorang wanita yang sedang menari dan bertanya, apa kau lihat kakakku? Wanita itu tetap menari, dia berkata, tidak, hei, apa kalian lihat Su Zipei? Salah satu dari teman-teman sekelompok wanita itu mengatakan, tadi aku sepertinya melihatnya sedang minum sampannya, sepertinya kebanyakan minum. Dia bilang dia mau cari tempat untuk istirahat sebentar di lantai atas, lalu aku tidak tahu lagi. Su Boxian mengerutkan keningnya, begitu ya, tapi sekarang sudah malam, para tamu juga harus pulang. Sebagai bintang hari ini, seharusnya dia mengatakan sesuatu sebelum bubar. Su Zongsu mengatakan, kan masih di dalam rumah, nanti coba dicari lagi, dia tidak akan hilang. Su Boxian menganggukkan kepalanya, lalu dia pun memanggil beberapa orang untuk mencari Su Zipei. Ketika Gu Qingqing berjalan masuk ke dalam, dia kebetulan menemukan Su Zijin sedang mencari Su Zipei. Dia mengerutkan keningnya, namun tidak mempedulikannya, malah Lin Zui yang bertanya, ada apa ini? Su Zipei sepertinya kebanyakan minum, dia pergi istirahat. Sekarang sudah malam, aku juga sudah harus pulang. Gu Qingqing mau pulang, dia tentu harus pulang bersama Leng Xicheng. Namun sekarang masalahnya adalah, di mana Leng Xicheng? Ketika Gu Qingqing sedang bingung, Sekretaris Cheng yang beristirahat di sebelah pun berjalan mendekatinya, Nyonya, akhirnya aku menemukanmu. Gu Qingqing bertanya dengan kebingungan, kenapa? Mana dia? Presiden Leng bilang, dia mau Nyonya naik ke atas menemuinya, dia ada di kamar antik. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, Lin Zui yang di sampingnya pun mengatakan, kamu naik saja, aku duduk dulu, minum. Nanti aku tidak mengantarmu pulang lagi ya. Terima kasih. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, kemudian dia pun berbalik badan dan naik ke atas. Pelayan memberikan segelas sampanye kepada Lin Zui pun menerimanya. Ia melihat Gu Qingqing yang naik ke atas, juga melihat keluarga Su yang sedang mencari Su Zipei dengan heboh. Dia pun mengaitkan sudut bibirnya, menunjukkan sebuah senyuman seolah sedang melihat sesuatu yang menarik. Waduh, sepertinya mau ada kejadian besar yang menarik ya. Lin Zui mengetahui masalah ini, karena dia mengutus orang untuk mengawasi Su Zijin, dan tahu Su Zijin sudah mendapatkan sejenis obat yang bisa membuat orang berhalusinasi dari pasar gelap. Lin Zui juga mengetahui bahwa Su Zijin mendapatkan banyak tanaman kenanga dan meletakkannya di dalam kamar tidur, di mana kenanga memiliki khasiat menenangkan pikiran, namun juga dapat membangkitkan nafsu seseorang. Jujur saja, awal-awal Lin Zui mengira Su Zijin mau menggunakan barang ini pada Gu Qingqing, jadi ia secara khusus menyuruh orang untuk mengawasi Su Zipei, membuat Gu Qingqing memakai baju yang sama, dan merias rambut dan wajahnya dengan model yang sama dengan Su Zipei. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada Gu Qingqing, setidaknya ada cadangan korban. Namun Lin Zui tidak menyangka, Su Zijin memang sudah melakukan rencananya, dan cadangan tetaplah cadangan, tetapi, yang terkena serangan mungkin bukan Gu Qingqing, melainkan kakak Su Zijin yang baik itu, Su Zipei. 1342 acara ulang tahun 33. Tapi jujur, Su Zijin ini sungguh kejam. Waktu itu Su Zijin menyuruh orang untuk mengambil foto telanjang Gu Qingqing demi menjebaknya. Kali ini dia menggunakan cara yang sama lagi, hanya saja kali ini targetnya berubah dari Gu Qingqing menjadi kakak sepupunya sendiri. Lin Zui memiliki pemikiran yang sama dengan Gu Qingqing. Meskipun Su Zipei sangat menyukai Leng Xicheng, namun selama pria itu belum bercerai, Su Zipei tidak akan tidur dengannya.
Su Zipei tidak akan membiarkan statusnya yang merupakan mantan tunangan Leng Xicheng, berubah menjadi selingkuhan Leng Xicheng. Hanya saja, Su Zipei yang sudah sangat waspada dan hati-hati, dia pasti tidak akan menyangka ternyata dirinya akan hancur di tangan adiknya yang cemburuan ini, kan? Kira-kira, berapa uang yang bisa didapatkan dari menyebarkan foto pribadi seorang aktris ternama? Menarik bukan? Lin Zui meneguk abis sampanyenya, kemudian dia pun berdiri. Ia mana boleh absen terkait hal semenarik ini. Ia meletakkan gelas kosong di atas meja, lalu berdiri dan berjalan pelan ke tangga. Ia harus mendapatkan tempat yang bagus agar bisa mendapatkan posisi foto yang bagus. Meskipun foto ini tidak digunakan untuk mendapatkan uang, tapi tetap akan menjadi noda dalam kehidupan Leng Xicheng. Lantai 2, kamar antik. Leng Xicheng terbangun, kepalanya sangat sakit, ia tidak membuka matanya, dan hanya memegang kepalanya yang masih pusing. Kepalanya sakit sekali, seakan mau meledak. Karena ia sudah minum banyak anggur, kini mulutnya sangat pahit. Ia ingin sekali membuka kepalanya, membiarkan sel-sel yang bengkak itu tertiup angin segar dan memudarkan rasa sakitnya. Hal terakhir yang Leng Xicheng ingat adalah, ia menjadi sangat emosi usai mendengar rekaman suara. Leng Xicheng mengetahui bahwa Gu Qingqing menyukai Ni Zining, tapi ia mengira Gu Qingqing hanya memendamnya dalam hati. Namun ia tidak menyangka ternyata Gu Qingqing begitu terang-terangan dengan perasaannya terhadap Ni Zining di hadapan orang lain. Gu Qingqing bahkan sama sekali tidak memperdulikan perasaannya, seolah ia adalah pria bodoh. Awalnya ia mengira, meskipun Gu Qingqing sangat tidak menyukainya, dan perilakunya terhadap Gu Qingqing sangat buruk selama 3 tahun ini, tapi kini dirinya sudah mulai berubah, bukan? Namun sikap Gu Qingqing terhadapnya yang malah tidak berubah, tetap begitu merendahkannya. Kemudian Leng Xicheng ingat, sepertinya karena ia kebanyakan minum, ia pun terjatuh ke lantai lalu, Gu Qingqing berjalan masuk, kan? Di dalam kamar sangat gelap, ia tidak dapat melihat apapun, hanya ada sedikit cahaya bintang yang menyinari ruangan itu lewat jendela. Leng Xicheng menyampingkan badannya, dan sesuai ingatannya, di sampingnya ada seorang wanita yang sedang berbaring. Orang itu tidur memunggunginya, tubuhnya yang indah tampak halus bagaikan batu giok, rambut keritingnya tampak terurai di atas ranjang, dan kini hanya ada sebuah selimut tipis yang menyelimutinya dan wanita itu. Lalu Leng Xicheng juga bisa melihat kini ia sudah telanjang, baju mereka berserakan-berserakan dari kaki tempat tidur sampai ke sebuah sekat. Wanita ini Gu Qingqing, kan? Ketika Leng Xicheng mau menghela napas, ketika ia mau merapikan selimut untuk Gu Qingqing, tiba-tiba dia menyadari sepertinya ada yang salah. Seingatnya, ia berdiri di samping tempat tidur dan melihat Gu Qingqing tidur, kemudian ia mau mencium Gu Qingqing, namun karena ia sudah terlalu mabuk, ia pun terjatuh ke lantai dan pingsan. Leng Xicheng pernah menggunakan kesempatannya saat mabuk untuk melakukan kejahatan 3 tahun yang lalu, di mana ia pura-pura mabuk dan meniduri Gu Qingqing tanpa mempedulikan keinginan wanita itu. Namun, jika seorang laki-laki benar-benar mabuk seperti Leng Xicheng tadi, maka pria itu tidak akan bisa menggerakkan badannya sama sekali. Jadi pria itu tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada seorang perempuan, apalagi harus melepaskan semua pakaiannya dan perempuan itu, bahkan sampai tidur berselimut. 1343 acara ulang tahun 34. Berarti, meskipun Leng Xicheng memang sudah mabuk berat, dia juga tidak mungkin bisa melakukan sesuatu pada Gu Qingqing, apalagi sampai seperti ini. Jika ini adalah jebakan seseorang, berarti orang itu ingin mengekspos berita buruk Gu Qingqing atau Leng Xicheng, bahkan mungkin sudah sejak awal memasang CCTV di dalam kamar ini. Reaksi pertama Leng Xicheng adalah segera menyelimuti Gu Qingqing, agar tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia cepat-cepat mengambil celananya dan memakainya, lalu memungut pakaian Gu Qingqing. Kemudian ia berbalik badan dan membangunkan wanita tadi, "Qingqing, Qingqing, cepat bangun, Qingqing." Suara seorang wanita pun terdengar, dan Leng Xicheng seolah tersambar petir. Suara ini bukan suara Gu Qingqing. Leng Xicheng sudah mau gila, dia segera menoleh dan menyalakan lampu. Begitu kamar menjadi terang,
ia baru menyadari orang yang tidur di sampingnya memang adalah seorang wanita yang berbadan indah, rambutnya sedikit keriting, wajahnya juga mirip dengan Gu Qingqing, tetapi bukan Gu Qingqing, melainkan Su Zipei. Cahaya terang yang menusuk mata membuat Su Zipei yang sedang tidur pun terbangun. Su Zipei yang masih mengantuk pun membuka matanya, dia jelas-jelas masih belum mengetahui situasinya saat bertanya, bukankah jadwalku besok di sore hari? Kenapa kamu membangunkanku di pagi-pagi begini? Su Zipei menggosok matanya, kemudian tiba-tiba dia menyadari ada yang salah. Su Zipei langsung bangun dan terduduk, kemudian melihat Leng Xicheng yang raut wajahnya tampak buruk, sedang berdiri di samping. Pria itu hanya mengenakan celana pendek, dan sedang berusaha mengancingkan kemejanya. Sedangkan Su Zipei menundukkan kepalanya dan melihat, dirinya sendiri sedang telanjang. Ada apa ini? Kenapa dia? Lalu kenapa ia bisa bersama Leng Xicheng? Bahkan Su Zipei yang selalu tenang dalam menghadapi masalah, pada detik ini dia juga hanya bisa berteriak karena terlalu terkejut. Leng Xicheng melihat ekspresi Su Zipei yang tampak salah, dia pun bergegas dan menutup mulutnya, jangan teriak. Cepat pakai baju. Su Zipei menganggukkan kepalanya dengan gemetaran. Saat ini, ia benar-benar melupakan martabat, harga diri, ataupun kesan baik yang ingin ia tunjukkan pada Leng Xicheng. Di otaknya sekarang hanya ada bajunya yang dilemparkan oleh Leng Xicheng ke atas tempat tidur. Leng Xicheng mengancingkan beberapa kancing ke mejanya asal, ia tidak berani melihat Su Zipei, ia menunduk memungut celana panjangnya. Ketika ia masih memakai celananya, suara ketukan pintu pun terdengar dari luar, ada orang di dalam. Apa kamu di dalam? Gu Qingqing, itu suara Gu Qingqing. Darah Leng Xicheng seolah langsung melonjak ke mata. Ia pun segera mempercepat gerakannya, berharap dirinya bisa cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Leng Xicheng tidak mengerti, dirinya sudah buta atau terlalu mabuk, atau dijebak orang, kenapa ia bisa salah melihat Su Zipei menjadi Gu Qingqing. Kamu di dalam, kan? Aku sudah mendengar suara. Aku masuk ya. Di luar pintu, Gu Qingqing mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada yang respon. Dia pun mendekatkan telinganya ke pintu dengan heran, dan dia mendengar ada suara dari dalam kamar. Tetapi, karena sebelumnya Su Zijin pernah menuduhnya memecahkan porselen di kamar antik ini, kini Gu Qingqing sedikit takut dengan kamar ini, ia tidak tahu apakah dirinya harus masuk atau tidak. Pada saat Gu Qingqing sedang ragu-ragu, dari sampingnya ada segerombolan orang berjalan kemari, mereka datang untuk mencari Su Zipei. Yang memimpin di depan adalah Su Zijin. Ketika dia melihat Gu Qingqing, wajahnya pun menjadi suram, kenapa kamu bisa ada di sini? Gu Qingqing terkejut, dia pun segera menoleh dan menjawab, aku datang mencari si Cheng, sekretaris Cheng yang bilang dia ada di sini. Di belakang Su Zijin, selain ayah dan ibu Su Zijin, masih ada orang tua Su Zipei, bawahan dan teman-teman yang membantu mencari, masih sisa kamar terakhir yang belum diperiksa. 1344 acara ulang tahun 35. Jadi maksud si Zijin, karena Su Zipei tidak ada di mana-mana, mungkin saja wanita itu ada di dalam kamar ini. Sekretaris Cheng mengatakan Leng Xicheng sudah lama menunggu Gu Qingqing di dalam kamar ini, tapi Su Zipei juga sama-sama meninggalkan lobi untuk waktu yang lama. Apa yang mereka berdua lakukan di dalam kamar antik ini? Apakah mereka membicarakan tentang kehidupan, cita-cita, minum teh, menulis puisi dan sekalian mengidentifikasikan barang-barang antik? Gu Qingqing tampak melotot, dengan tidak percaya dia mengatakan, tidak mungkin. Leng Xicheng dan Su Zipei mana mungkin ada di dalam sini? Gu Qingqing tidak percaya, dia tidak percaya. Awas, aku mau lihat kakakku ada di dalam atau tidak. Su Zijin langsung maju dan membuka pintu kamar antik tersebut. Tempat itu sangat gelap, orang-orang hampir tidak bisa melihat apapun, namun lampu ruang istirahat yang ada di dalam tampak menyala. Su Zijin pun berjalan ke sana, Kak, apa kamu di dalam? Tidak ada yang merespon, hanya ada suara langkah kaki dan suara bicara mereka saja. Su Zijin berjalan hingga depan pintu ruang istirahat, saat ini ia bahkan ragu, bagaimana kalau ia membuka pintu ini dan melihat Su Zipei dan Leng Xicheng telanjang? Apa yang kamu tunggu? Coba buka pintunya dan langsung lihat. Seorang teman di sebelah Su Zijin angkat bicara dan langsung membuka pintu itu.
Ketika pintu itu dibuka, seperti dugaan Su Zijin, tempat tidur di ruangan itu sangat berantakan, tapi hanya ada Su Zipei seorang yang duduk di sana, dan sedang memakai baju dengan canggung. Ah, Kak Zipei, kenapa kamu bisa ada di sini? Teman yang membuka pintu tadi tampak terkejut, dia pun bergegas masuk. Kamar ini sangat kecil, selain tempat tidur, hanya ada sebuah sofa yang ada di belakang sekat. Seseorang yang penasaran, bahkan sengaja berlari menuju sekat dan membuka sekat itu, tapi tidak ada orang di sana. Ah, aku, wajah Su Zipei tampak merah, bajunya juga sangat berantakan, terutama gaunnya yang seolah sudah dirusak seseorang, kainnya sudah berkerutan. Tadi aku kebanyakan minum, jadi aku istirahat sebentar di sini. Kalian, kenapa bisa ke sini semua? Oh, kami tidak bisa menemukanmu, jadi kami naik ke atas untuk mencarimu. Wanita yang membuka pintu itu tersenyum, tapi kamu kok bisa istirahat di sini? Su Zipei berkata dengan terbelit-belit, di sini lebih tenang, dan kamarku sudah ditempati banyak orang. Setidaknya, di sini ada 2 pintu, jadi mau seberapa berisik kalian, itu tidak akan bisa mengganggu istirahatku. Baguslah kalau kamu tidak apa-apa. Su Boxian melihat wajah anaknya yang kecapean, dan mengira Su Zipei hanya kebanyakan minum saja. Hari ini adalah hari ulang tahunmu, turunlah ke bawah untuk mengatakan sesuatu kepada tamu ya. Su Zipei mengambil napas sesaat, bukan hanya untuk menenangkan detak jantungnya, tapi juga pikirannya agar mulai berjalan normal. Su Zijin lalu bertanya, Kak, kamu sendirian saja ya, tidak ada orang lain yang datang. Hati Su Zipei langsung menyusut, lalu dengan tenang dia tersenyum, sepertinya tidak ada, tapi tadi aku sudah tertidur lelap, aku juga tidak tahu jelas apakah ada yang masuk atau tidak. Begitu, iya, Su Zijin sengaja mengatakan, tapi tadi Gu Qingqing juga sedang mencari Kak Xicheng, apa kamu melihatnya? Ketika Su Zipei mendengar nama Leng Xicheng, jantungnya pun berdebar dengan kencang. Meskipun dia sudah berusaha mengendalikan diri, tapi karena tadi ia minum sampahnya, apalagi sampahnya dicampur dengan banyak obat tidur oleh Su Zijin, kini saat ia tiba-tiba mendengar pertanyaan tersebut, ia pun tampak gugup. Siapa? Leng Xicheng. Aku tidak tahu. Dan pada saat ini, wanita yang membuka pintu tadi tiba-tiba bertanya, ini kamar apa ini? Apa kamar tidur juga? Yang dimaksud wanita itu adalah ruangan yang menyimpan barang berharga. Sedangkan Su Zipei, ketika dia mendengar pertanyaan tersebut, dia pun langsung berkeringat dingin. 1345 acara ulang tahun 36. Kamar itu bukan kamar tidur, melainkan adalah ruangan penyimpanan barang berharga. Tapi masalahnya, Leng Xicheng ada di belakang pintu itu. Mendengar suara tersebut, bahkan Leng Xicheng yang ada di belakang pintu pun tidak berani bernapas terlalu keras, ia tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Jika sampai ia ketahuan sedang bersembunyi di sini, ia tidak tahu harus bagaimana untuk menjelaskan situasinya. Meskipun sekarang tidak ada media dan wartawan, tempat ini juga bukan tempat umum, tapi ada begitu banyak pasang mata di sini, ada begitu banyak ponsel. Leng Xicheng tidak bisa menjamin mereka yang ada di sini bisa menganggap tidak melihatnya, tidak mendengarkannya, dan juga tidak mengunggah tentang hal ini di internet. Apalagi Su Zipei adalah salah satu aktris ternama. Tidak perlu membicarakan yang lain, cukup di dunia hiburan saja, status Su Zipei tidak bisa diragukan lagi. Jika benar-benar ada yang mengambil foto Leng Xicheng dan Su Zipei berada di dalam satu kamar, apalagi ia bahkan sampai sembunyi di sini dengan baju berantakan, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Leng Xicheng tidak mengkhawatirkan nama baiknya, yang dia khawatirkan adalah perasaan Gu Qingqing. Dia takut Gu Qingqing akan salah paham, dan mengira dirinya benar-benar sudah selingkuh. Hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing memang sudah di tepi jurang, jika ditambah dengan kejadian ini lagi, maka hubungan mereka berdua pun bisa dikatakan game over. Oh, di sana itu, Su Zipei tetap bisa menggunakan kemampuan aktingnya dengan baik di saat kritis. Itu, ruang penyimpanan, yang ada di dalam kamar antik di rumah kami. Di sana tersimpan barang-barang berharga koleksi ayahku dan pamanku selama beberapa tahun ini. Oh, ruang penyimpanan barang berharga. Mendengar Su Zipei mengatakan hal itu,
mata orang-orang pun tampak berbinar-binar, terutama wanita tadi. Begitu mendengar ucapan barusan, secara otomatis orang-orang akan memikirkan batu-batu permata yang menyilaukan, mereka pun langsung jadi semangat. Iya, itu semua adalah perabotan dari dinasti Ming dan Qing yang dibeli ayahku. Ada satu set perabot Huang Huali yang diukir halus, lalu ada porselen yang berbeda dengan porselen di luar sana. Semua yang disimpan di ruangan itu adalah barang asli. Selain itu, juga ada potongan batu dari Danau Taihu dan Huangshan. Batunya ada yang sangat besar, sangat cantik. Tentu saja, di dalam sana juga tersimpan beberapa tulisan dan lukisan kaligrafi. Banyak di antaranya adalah tulisan tangan seniman terkenal yang dibeli di Sotheby's. Ketika Su Zipei menjelaskannya, ia kira mereka tidak akan mau masuk ke dalam sana. Ia berjalan menuju pintu ruangan itu, lalu dengan tenang mengatakan, "Jadi, apa kalian mau lihat ke dalam?" "Hah, hanya ada barang-barang seperti itu. Tidak ada permata atau perhiasan." Sekumpulan pemuda-pemudi itu pun merasa kecewa. Mereka masih muda, dan kurang tertarik dengan barang seperti itu, jadi mereka menggelengkan kepala dan menjauh dari sana satu persatu. Tetapi, ketika mau belok, wanita yang membuka pintu itu tiba-tiba melihat sepertinya ada sesuatu di kaki tempat tidur. Warna barang itu sedikit aneh. Apa itu? Dalam waktu yang sama, Leng Xicheng yang berada di dalam ruang penyimpanan pun baru sadar tadi ia berlari masuk dengan kaki telanjang karena panik. Ia sudah memakai pakaian lengkap kecuali kaos kakinya tinggal di luar. Leng Xicheng langsung berkeringat dingin. Jangan-jangan setelah berjuang selama ini, ia akan ketahuan karena sepasang kaos kaki. Ketika wanita itu mau maju, tiba-tiba Gu Qingqing membungkukkan badannya dan menghalangi pandangan wanita itu. Lalu Gu Qingqing pun menggelengkan kepalanya. Bukan, sepertinya kain lap, mungkin ada kucing yang menyembunyikannya di sini. Wanita itu pun mengatakan oh, dan tidak tertarik lagi. Ia berjalan keluar dengan teman-teman lainnya. Gu Qingqing juga keluar, kemudian Su Zipei duluan berjalan ke tangga dan turun. Di belakang, sebenarnya Su Zijin masih ingin mengatakan sesuatu, namun mau dia mengatakan apapun semuanya akan tetap salah, jadi ia hanya menggelengkan kepalanya. Dia merasa geram kepada Leng Xicheng yang sudah melarikan diri. Su Zijin pun hanya bisa mengikuti segerombolan orang turun ke lantai bawah. 1346 acara ulang tahun 37. Beberapa waktu kemudian, setelah di luar kamar tidak terdengar suara apapun lagi, Leng Xicheng baru keluar dari ruang penyimpanan harta dengan lemas. Ia lalu menghela napas lega. Kejadian hari ini sungguh mengerikan, debaran jantungnya naik turun sampai ia sendiri tidak menyangka dirinya bisa lolos. Dasar, kalau tadi mereka benar-benar ketahuan, dan orang-orang menangkap basah Leng Xicheng dan Su Zipei dengan baju berantakan, oh tidak, bahkan telanjang, dan sama-sama berbaring di atas tempat tidur, orang buta pun akan merasa kalau Leng Xicheng dan Su Zipei sudah melakukan sesuatu. Mau bagaimanapun Leng Xicheng menjelaskannya, dia juga tidak akan bisa meloloskan diri dari situasi ini. Leng Xicheng memiliki misofobia, sehingga dia tidak bisa tidur dengan wanita lain, meskipun wanita itu adalah Su Zipei. Sebagai teman lama, Leng Xicheng tidak begitu menolak, namun jika sampai tidur bersama, Leng Xicheng tetap akan merasa jijik. Terutama dalam kondisi di mana Gu Qingqing juga ada di sini. Kini hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing bagaikan berdiri di ujung jurang. Apalagi sebelumnya ia punya kesepakatan dengan Gu Qingqing, bahwa ia tidak boleh selingkuh, tidak boleh mencari wanita di luar. Jika sekarang Gu Qingqing tahu Leng Xicheng tidur dengan Su Zipei, maka Gu Qingqing pasti tidak akan memaafkannya. Leng Xicheng sudah bisa membayangkan kondisi di mana Gu Qingqing memberikan surat cerai padanya. Leng Xicheng duduk di kepala tempat tidur, saat ini dia baru memiliki waktu untuk memikirkan kejadian hari ini dengan teliti. Sebenarnya ada apa hari ini? Padahal awalnya Leng Xicheng sedang berbicara dengan Su Zijin, lalu setelah mendengarkan rekaman suara itu, karena suasana hatinya yang memburuk, dia pun minum banyak anggur, dan bertemu dengan Gu Qingqing. Sampahnya yang dikonsumsi Leng Xicheng di acara ulang tahun, gelas dan air sampahnya sama dengan punya Su Zijin. Lalu anggur merah dan putih tadi, Leng Xicheng sendiri yang mengambilnya dari kabinet, dan sepertinya tidak ada yang aneh.
Jadi apakah orang yang menjebaknya adalah Su Zijin? Tapi tadi seharusnya Su Zijin berusaha mencari Leng Xicheng di dalam kamar ini jika benar-benar dia yang merencanakan semua ini. Lalu bagaimana dengan Su Zipei? Dia memakai baju dan riasan rambut yang sama dengan Gu Qingqing, makanya Leng Xicheng sampai salah lihat. Ketika Su Zipei masuk ke dalam kamar, dia dipapa oleh seseorang, tapi Leng Xicheng juga tidak tahu apakah Su Zipei pura-pura atau memang benar-benar mabuk. Tapi ketika Su Zipei terbangun, ia ingin menjerit ketakutan dan tampak terkejut, apa jangan-jangan hanya akting. Ketika Su Zijin dan yang lainnya naik ke atas untuk mencari Su Zipei, kenapa dia bisa langsung menyuruh Leng Xicheng sembunyi di ruang penyimpanan? Kemudian ketika Su Zipei dicurigai, kenapa dia berusaha membantu Leng Xicheng? Su Zipei benar-benar tidak mengetahui hal tersebut, atau dia sengaja berbuat demikian agar Leng Xicheng bisa lebih dekat dengannya. Lalu Su Zipei akan menyuruh Leng Xicheng bertanggung jawab kepadanya. Atau membiarkan Leng Xicheng menyadari semua ini dengan sendirinya, dan jika Leng Xicheng tidak mau mengakui perbuatannya, maka Su Zipei sengaja membantu Leng Xicheng di depan orang hanya demi mendapat kesan baik di hadapan Leng Xicheng. Setelah memikirkan beberapa kemungkinan ini, Leng Xicheng pun mulai yakin, apalagi Su Zipei adalah seorang aktris. Semua ucapan dan tindakan Su Zipei seperti bersungguh-sungguh. Mereka yang kemampuannya rendah, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Su Zipei. Jadi sebenarnya siapa dalang di balik ini? Apakah Su Zipei, Su Zijin, keluarga Su, atau saingan Leng Xicheng yang ingin mencoreng nama baik Leng Xicheng dan Su Zijin? Tetapi, mau siapapun dalangnya, siapapun yang sudah menjebak Leng Xicheng, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah mengambil napas, Leng Xicheng pun mulai tenang, dia menundukkan kepalanya dan mencari kaos kakinya di bawah tempat tidur, lalu mulai memakainya. Ketika ia sedang memakai kaos kaki, tiba-tiba dia menyadari ada seseorang sedang berdiri tak jauh darinya, dan sedang melihat ke arahnya. 1347 Acara ulang tahun 38. Leng Xicheng langsung merinding dan terkejut, ia bahkan hampir terjatuh dari tempat tidur. Ada sepasang kaki yang indah, terlihat mengenakan sepatu hak tinggi yang sama dengan Su Zipei, betisnya ramping sempurna, warna kulitnya lebih putih sedikit daripada Su Zipei. Lalu ada gaun hitam yang sama dengan Su Zipei, kemudian pinggang kecil, serta kalung Tiffany, dan rambut hitam keriting yang disanggul. Kemudian, wajah Gu Qingqing yang terlihat tenang pun muncul di depan mata Leng Xicheng. Begitu Leng Xicheng melihat wajah Gu Qingqing, otaknya bagaikan terkena pukulan berat, ia langsung tidak bisa bergerak sama sekali. Gu Qingqing berdiri di depan Leng Xicheng, jaraknya tidak lebih dari 1 meter, ekspresinya tampak dingin, sikapnya juga tenang. Pada saat Leng Xicheng dan Gu Qingqing saling bertatapan, meskipun Leng Xicheng tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada pelukan, ciuman, apalagi tidur dengan Su Zipei, dan hanya dijebak hingga berbaring di atas tempat tidur bersama Su Zipei. Namun kenapa ketika ia melihat Gu Qingqing, dahinya langsung basah oleh keringat, kenapa ia tampak ragu-ragu? Kamu, tolong dengarkan aku. Leng Xicheng segera berdiri ingin menjelaskan situasinya. Ia ingin mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi antara ia dan Su Zipei, ia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut Su Zipei. Tetapi, apakah Gu Qingqing mau mendengarkan penjelasannya? Pakai bajumu, kita keluar dari sini dulu. Ekspresi Gu Qingqing sangat tenang, tidak seperti yang dibayangkan Leng Xicheng. Setelah mengatakan satu kalimat ini, Gu Qingqing berbalik badan dan berjalan ke sebelah. Tapi ia tidak keluar dari kamar antik, sepertinya sedang menunggu Leng Xicheng. Tidak lama kemudian, Leng Xicheng yang sudah memakai baju rapi pun berjalan keluar dari kamar dengan badan membungkuk. Gu Qingqing menunggu di depan pintu sambil bersandar di dinding. Ketika ia melihat Leng Xicheng keluar, ia pun memiringkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Ia langsung menolehkan kepalanya ke samping dan keluar dari kamar antik tersebut. Leng Xicheng mengikuti Gu Qingqing keluar. Di lantai 2 tidak ada orang, jadi masih aman-aman saja, namun begitu Leng Xicheng dan Gu Qingqing muncul di lantai 1, semua orang pun terkejut. Mo Dongyang yang kebanyakan minum, mengacungkan jari telunjuknya pada Leng Xicheng sambil tertawa. Ah, Leng Xicheng. Tadi Qingqing mencarimu.
Semua orang mengira kamu tidur dengan aktris kami. Hahaha. Begitu Mo Dongyang selesai mengatakan hal ini, wajah Su Zipei yang juga ada di lantai satu pun langsung memerah. Tubuhnya sedikit goyah, namun dia hanya menggigit bibirnya tanpa mengatakan apapun. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, malah Gu Qingqing yang lebih cepat merespon. Gu Qingqing ingat, tadi ia dan Leng Xicheng sudah berciuman di depan umum, jadi ia juga tidak perlu takut orang lain mengetahui hubungan mereka lagi. Gu Qingqing segera merangkul lengan Leng Xicheng, ia bersandar di pundak pria itu seraya tersenyum, yang kamu katakan bukan aktris, tapi aku, kan? Kami berdua selalu bersama sejak tadi, setelah aku berlari keluar dari villa, kami berdua bertemu di belakang pegunungan sana. Bohong, Mo Dongyang sudah mabuk, beraninya dia membantah kata-kata Gu Qingqing, dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan, tadi kamu bukannya sedang mencari si Cheng. Siapa yang coba kamu bohongi? Oh, itu karena aku tidak mau masalah aku dan si Cheng diketahui banyak orang, jadi kami pun sepakat untuk berakting. Ya kan, si Cheng? Gu Qingqing menggoyangkan lengan Leng Xicheng yang tertegun, kemudian ia langsung menganggukkan kepalanya. Aku dan dia sudah sepakat dari tadi kami masuk secara terpisah, kemudian dia datang mencariku, jadi. Gu Qingqing masih tersenyum, masalah kecil seperti ini ternyata akan menyebabkan kesalahpahaman kalian terhadap Kak Zipei, maafkan aku. Sudah, karena sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Ayo bubar. Hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing mana mungkin lebih heboh daripada hubungan Leng Xicheng dan Su Zipei. Sehingga para penonton pun mulai bubar. 1348 acara ulang tahun 39. Setelah semua orang mulai bubar, Gu Qingqing pun melepaskan tangannya yang merangkul lengan Leng Xicheng, lalu mundur selangkah ke belakang. Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan melihat senyuman di wajah Gu Qingqing sudah menghilang, dan wanita itu kembali bersikap dingin. Tangan Leng Xicheng bergetar, ia mengerti Gu Qingqing mempedulikan masalah tadi. Gu Qingqing percaya telah terjadi sesuatu antara ia dan Su Zipei, namun harus bagaimana ia menjelaskannya. Ia harus bagaimana agar Gu Qingqing percaya bahwa ia tidak selingkuh. Di antara semua orang, hanya Lin Zui yang tersenyum ketika melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing turun dari lantai 2. Lumayan menarik, tapi sepertinya agak disayangkan jika masalah ini selesai begitu saja. Lin Zui merasa sebaiknya harus memberikan sedikit tambahan, pasti akan lebih sempurna. Ia harus memikirkan dengan baik, apalagi yang bisa merangsang saraf Leng Xicheng. Sebuah lelucon akhirnya berakhir. Namun karena tadi harus mencari Su Zipei yang menghilang, kini perhatian para tamu pun beralih, dari yang heboh soal ciuman Gu Qingqing dan Leng Xicheng, menjadi heboh soal masalah Leng Xicheng dan Su Zipei. Tentu saja, mereka hanya curiga saja, tapi tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa Su Zipei sudah tidur dengan Leng Xicheng. Jadi, apa gunanya mereka mencoba menggoreng kejadian itu jika kedua belah pihak yang terlibat sama-sama menyangkal? Ketika acara ulang tahun berakhir, Su Zipei sendiri juga merasa malu. Namun karena ada banyak tamu, jadi ia harus menunjukkan sisinya yang lapang dada dan elegan. Tapi masih ada kecanggungan di wajahnya. Untungnya Su Zipei adalah seorang aktris. Ketika berpamitan dengan Leng Xicheng, ia masih harus menyapa Leng Xicheng lalu menundukkan kepalanya. Maaf soal tadi, aku tertidur sebentar, bahkan membuat orang salah paham padamu. Hanya saja, hubungan antara kedua keluarga kita jangan sampai rusak, terutama masalah kerja sama perusahaan. Aku harap kamu bisa memikirkannya kembali, keluarga kami benar-benar tulus mau bekerja sama dengan grup Leng. Leng Xicheng merasa dirinya tidak salah, maka ia pun hanya menjawab dengan dingin, aku akan mempertimbangkannya, tapi kemungkinan besar tidak akan berubah pikiran. Aku akan memberikan keputusan kepada direktur lainnya terkait masalah kerja sama. Su Zipei menganggukkan kepalanya, lalu ia melihat ke arah Gu Qingqing. Sebenarnya jika Su Zipei mau berpura-pura dengan baik, ia seharusnya juga mengatakan sesuatu kepada Gu Qingqing. Tetapi begitu Su Zipei melihat wajah Gu Qingqing, ia pun tidak mengerti harus mengatakan apa. Beberapa saat kemudian Su Zipei baru mengatakan, kedepannya aku akan mengawasi adikku agar dia tidak mencari masalah denganmu lagi. Sebenarnya hubungan kedua keluarga kita sangat dekat,
bahkan baju pun bisa sama. Aku asal pilih baju hari ini. Sedangkan Su Zijin, aku dan dia mungkin tidak akan bisa menjadi teman lagi seumur hidup. Begitu Gu Qingqing mengatakan hal ini, bahkan Su Zipei pun tidak tahu harus bagaimana lagi, ia hanya bisa tersenyum dengan canggung sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum Leng Xicheng dan Gu Qingqing masuk ke dalam mobil, Lin Zuyi memanggil, "Qingqing." Gu Qingqing melihat orang yang memanggilnya adalah Lin Zuyi, badannya yang tadi masih tegang pun menjadi santai, "Presiden Lin. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilewati, ingat aku, ingat ibuku. Segala sesuatu itu harus melihat ke depan." "Baik, terima kasih." Leng Xicheng berdiri di samping, ia melihat Gu Qingqing yang tampak santai ketika berada di samping Lin Zuyi, membuatnya benar-benar ingin memberikan 2 pukulan tinju pada Lin Zuyi. Kemudian Lin Zuyi seakan, tiba-tiba, menyadari keberadaan Leng Xicheng. Ia pun tersenyum sambil mengatakan, "Oh, Kak Xicheng, karena sekarang ada kakak, aku jadi tidak perlu mengantarmu pulang." "Kak Xicheng, jaga diri. Jaga diri. Jaga diri kepalamu." Leng Xicheng kini bahkan mulai curiga kalau Lin Zuyi ikut andil dalam kejadian hari ini. Jika tidak, kenapa Gu Qingqing bisa memakai baju yang sama dengan Su Zipei? 1349 acara ulang tahun, 40. Tetapi Leng Xicheng tidak dapat membahas masalah ini di tempat seperti ini, mereka harus pulang dulu. Ia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Lin Zuyi. Di dalam mobil Leng Xicheng yang sangat luas, ada sekretaris Cheng di samping supir. Leng Xicheng dan Gu Qingqing seharusnya duduk bersebelahan, namun Gu Qingqing sengaja memilih untuk duduk di barisan tengah, tidak ingin dekat-dekat dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng tertegun, ia tahu Gu Qingqing ingin menjaga jarak. Meskipun ia tidak terima, tapi ia juga tidak berdaya, dan hanya bisa melihat Gu Qingqing semakin menjauh darinya. Setelah pulang ke rumah, Leng Xicheng mengira Gu Qingqing akan segera kembali ke kamar tidur, menutup pintu dan tidak akan mempedulikannya lagi. Namun ternyata begitu Gu Qingqing masuk rumah, ia langsung mengutus pembantu. "Maaf, tolong siapkan 2 cangkir teh untuk aku dan Tuan, teh tawar saja, lalu antar ke kamar kami." Pembantu rumah tidak pernah mendengar nada bicara Gu Qingqing yang seserius ini sejak ia bekerja di rumah keluarga Leng. Ia lalu mengangguk dengan kaku. Begitu pembantu itu mau pergi, Gu Qingqing menambahkan lagi. "Oh ya, nanti aku dan Tuan mau membicarakan sesuatu, bisa minta kamu menjauh sendiri." Aku tidak minta kamu menginap di luar, cuma, tolong tutup pintu dan jendela kamarmu, jangan keluar." Pembantu rumah tertegun, kemudian ia mengangguk lagi, "Baik." Setelah teh selesai diseduh dan diantar ke kamar tidur mereka, Gu Qingqing menyalakan lampu kamar, menutup gorden dan pintu kamar, seolah mau menyidang Leng Xicheng. Wajah Gu Qingqing tampak sangat tenang, tapi terasa mengerikan, wajahnya bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Leng Xicheng duduk di atas sofa, ia melihat Gu Qingqing berjalan ke depan meja kerja, mengambil cangkir teh. Karena tehnya masih panas, ia pun meniupnya dulu sebelum menyesapnya. Semakin tenang seseorang, semakin menunjukkan bahwa arus hatinya sedang bergolak. Leng Xicheng langsung mengatakan, "Kejadian malam ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku dan Su Zipei tidak melakukan apapun di dalam kamar itu." Gu Qingqing meniup tehnya, lalu memegang cangkir tehnya dengan kedua tangan dan menyesap, "Baiklah, lalu." Sampai sini Leng Xicheng pun segera teringat rekaman suara Gu Qingqing yang diberikan Su Zijin. Ia berpikir sejenak, lalu berdiri dan meletakkan ponselnya di atas meja. "Aku bisa ke kamar antik karena Su Zijin memanggilku ke sana, tujuannya untuk memperdengarkan ketiga rekaman suara ini kepadaku." Ketiga rekaman suara ini sejak awal sudah Su Zijin kirimkan ke ponsel Leng Xicheng, yang juga ingin memeriksa keaslian rekaman suara tersebut, sehingga ia pun tidak menghapusnya. Ia memutar rekaman suara itu, suara percakapan antara Gu Qingqing dan Su Zijin pun terdengar. Gu Qingqing mendengar rekaman tersebut sampai selesai dengan diam, Leng Xicheng kemudian berkata, "Aku ke sana untuk ketiga rekaman ini." Setelah itu, rekaman ini memang asli. Gu Qingqing memegang erat cangkir tehnya, kemudian melihat Leng Xicheng dengan tatapan tajam, "Jadi, Gu Qingqing benar-benar ingin melempar cangkir di tangannya,
emosinya sudah berada di ambang kehancuran. Ia mengenal isi rekaman tersebut, karena ketiga percakapan ini memang berisi ucapan yang dia katakan kepada Su Zijin. Rekaman pertama mengenai Gu Qingqing yang tidak mempedulikan Leng Xicheng memiliki berapa wanita di luar, karena tetap dialah istrinya yang sah. Rekaman kedua mengenai ia yang mengatakan, meskipun ia dan Leng Xicheng cerai, ia tetap bisa mendapatkan sebagian dari harta Leng Xicheng. Ia juga mengatakan, asalkan dirinya tidak bercerai, maka Su Zipei juga tidak akan mau menjadi istri Leng Xicheng seumur hidupnya. Dan rekaman terakhir, waktu itu Gu Qingqing sedang marah dengan Su Zijin, dan mengatakan kalau ia benar-benar cerai dengan Leng Xicheng, ia pasti akan merebut Ni Zining dari Su Zijin. Gu Qingqing memang benar-benar mengatakan semua itu dengan mulutnya sendiri, ia mengakuinya. Namun apakah kata-kata itu bisa mewakili perasaannya yang sesungguhnya? Memang ada sedikit, tapi ia bisa mengatakan kalau semua ini karena Su Zijin sudah memaksanya hingga sampai pada jalan buntu. Jadi, apakah Leng Xicheng tidur dengan Su Zipei hanya karena beberapa rekaman suara ini? 1350 acara ulang tahun, 41. Leng Xicheng sungguh keterlaluan. Badan Gu Qingqing gemetar karena terlalu marah, ia meletakkan cangkirnya di atas meja dengan tangan bergetar. Ia harus menekan emosinya dengan sekuat tenaga agar tidak melampiaskan emosinya yang sudah melonjak tinggi ini. Ia benar-benar ingin membunuh Leng Xicheng sekarang, bahkan membunuhnya pun tidak akan bisa menghibur kesedihannya. Aku mengaku, ketika aku mendengar rekaman suara ini aku sangat marah. Kamu mengerti kan perasaan itu? Istri yang selalu kalem di dalam rumah ternyata di dalam hatinya menyimpan begitu banyak keluhan, amarah, dan dendam. Istri itu bahkan mengatakan asalkan bisa mendapatkan uang, maka dengan uang itu, walaupun cerai, ia bisa pergi menemui mantannya. Waktu itu, ketika aku mendengarmu bicara begitu, otakku langsung kosong. Sungguh, aku berharap aku tidak pernah mendengarnya seumur hidupku. Aku tidak mampu menerimanya. Tapi, Leng Xicheng mengatakan lagi, aku dan Su Zipei benar-benar tidak melakukan apapun. Aku tidak menyentuhnya, juga tidak tidur dengannya. Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Gu Qingqing sudah mau pingsan karena marah. Ia tidak bisa membedakan apa itu nyata dan apa itu palsu. Ia sangat ingin mempercayai kata-kata Leng Xicheng, namun setiap kali ia memberikan kepercayaan, yang didapatkannya selalu adalah kekecewaan dan sakit hati. Leng Xicheng pernah mengatakan akan menjadi satu-satunya sandaran baginya, namun ketika kakaknya tertimpa masalah dan ibunya berlutut di depan Leng Xicheng, pria itu malah bersikap dingin. Bahkan menggunakan kematian ayah Gu untuk mengancamnya, membuatnya tutup mulut seumur hidup. Leng Xicheng juga pernah mengatakan bahwa ia akan membantu kakaknya, namun kenyataannya, Leng Xicheng bukan hanya tidak membantu, tapi bahkan memperbesar masalah, membuat kakaknya sampai detik ini masih terkurung di dalam penjara. Kini kakaknya kemungkinan besar akan dipenjara selama 10 hingga 20 tahun hanya karena beberapa tanda tangan saja. Leng Xicheng juga pernah mengatakan akan menjadikannya sebagai prioritas, akan selalu sayang dan mencintainya, tapi apa? Gu Qingqing mengira kali ini ia bisa mempercayai kata-kata Leng Xicheng. Namun pada malam hari itu juga, Leng Xicheng malah pergi minum bersama Su Zipei. Setelah pulang, Leng Xicheng juga langsung pergi dari rumah selama beberapa hari, meninggalkannya sendirian di rumah dan sama sekali tidak ada kabar. Ia pernah memberitahu Leng Xicheng kalau ia tidak memintanya setia, namun setidaknya jangan tidur dengan wanita lain. Tapi apa sekarang? Aku tidak tahu apakah aku harus mempercayai kata-katamu. Aku juga tidak tahu apakah kamu bicara jujur atau tidak. Ada pepatah mengatakan, lebih baik melakukan daripada mengatakan. Jika ingin melihat apakah pria itu mencintai seorang wanita, jangan mendengar apa yang pria itu katakan, tapi lihat bagaimana sikap pria itu. Meskipun masalah Leng Xicheng dan Su Zipei tidak bisa dipercaya, namun masalah-masalah lainnya tidak mungkin hanya bohongan, kan? Aku benar-benar tidak selingkuh. Leng Xicheng mengepalkan tangannya, harus bagaimana ia menjelaskannya. Perempuan masih bisa memeriksakan tubuhnya ke rumah sakit, tapi bagaimana dengan laki-laki? Ditelanjangi pun tidak bisa mendapatkan bukti apapun. Leng Xicheng mengatakan, hari ini aku memang sangat marah ketika mendengar isi rekaman itu,
jadi aku minum banyak. Dan saat sedang linglung, aku melihat seorang wanita bergaun hitam, sepatu hak tinggi, dengan rambut disanggul masuk ke kamar. Jujur saja, waktu itu aku sedang mabuk. Saat itu kamarnya gelap, dan ketika Suzy Pei masuk, dia juga langsung tidur di atas tempat tidur, rambutnya juga menutupi wajahnya. Awalnya aku benar-benar mengira wanita itu adalah kamu. Tapi kemudian aku pingsan karena terlalu mabuk. Lalu saat aku bangun, aku sudah tidur di atas tempat tidur bersamanya. Kamu juga tahu kan kalau seorang pria benar-benar mabuk, dia tidak mungkin bisa melakukan apapun terhadap seorang wanita. Aku tidak. Mana mungkin tidak. Gu Qingqing tiba-tiba memotong kata-kata Leng Xicheng. 3 tahun yang lalu, kamu juga melakukannya padaku di acara ulang tahun Suzy Pei. Selanjutnya bab 1351 acara ulang tahun 42.